Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam acara Bindoman, Bina Doa dan Firman. Selamat pagi juga Romo Pri yang sudah hadir, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang baru hadir di Bindoman, selamat datang. Juga yang sudah lama tidak hadir sejak pandemi dan baru hadir hari ini, selamat datang juga. Saya akan menyapa teman-teman yang ada di Zoom. Ada Cik Gwen yang pasti, halo Cik Gwen. Ada Cik B, ada Bu Yulio, ada Vina, ada Pak Yoyo, Pak John Santoso, Pak Rudi, Pak Adi, dan banyak yang lain. Terima kasih sudah bergabung di Zoom. Selamat datang, mari kita bersama-sama mendengarkan Bindoman bersama dengan Romo Priambodo CM. Yang berdomisili di Surabaya di Paroki Widodaren, dan sebelumnya kita akan awali dengan pujian bersama dengan Ibu Grace. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Vera. Sekali lagi saya menyapa Anda sekalian. Selamat pagi, selamat datang di dalam Persekutuan Bindoman pagi hari ini. Saya ditemani teman-teman saya, Ibu Linggar dan juga Ibu Lina. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita mau menyadari bahwa hari ini kita sudah masuk bulan Desember ya, berarti kita ini sudah masuk dalam Advent ya, Advent yang pertama. Dan tidak terasa tahun 2023 juga pasti akan segera berlalu. Maka mari dengan pujian yang akan kita naikkan ini, kita menyadari bahwa selama tahun 2023 Tuhan begitu menyertai kita. Amin. Baik, mari kita mau membuka persekutuan ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan betapa Engkau sepanjang tahun 2023 ini tidak pernah berhenti menyertai kami. Biarlah pada hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji-Mu, mengucap syukur atas setiap penyertaan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan. Sambil merasakan betapa Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
syukur setelah masih boleh bernafas. Jangan terpekur, jangan termangu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, tiada habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh ada, hari ini kami boleh bernafas. Itu semua karena kebaikan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau melekat lebih lagi kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami ini senantiasa memancarkan kasih dan kemuliaan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi kita katakan, datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari kita menyembah Dia. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari kita datang sekali lagi dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sama-sama katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Sekali lagi katakan lebih lembut. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Sekali lagi, hati yang menyembah, siapkan hatimu saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Yesusku, kekasih hatiku.
Tuhan, saat kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkenan hadir, menjamah menyapa setiap kami satu persatu. Hati kami siap Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu Romo Pri yang akan membagikan kebenaran firman-Mu, Kau mengurapi beliau, sehingga setiap yang beliau sampaikan sungguh adalah apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan Romo. Selamat siang ibu-ibu, bapak semua, selamat siang. Sehat semua? Juga yang ada di layar di sana ya. Saya menyapa selamat siang yang ada di Zoom. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, saya ada ini ya. Saya secara khusus mempersiapkan dari PowerPoint, mohon dibuka yang PowerPoint-nya dulu. Kita mengambil tema hatiku merindukan kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kor apa tulisannya kemarin? Kormeum apa? Orang metu ya gak popo wis. Masih anu. Baik, kita memasuki masa Advent. Masa Adventus, di mana masa ini penantian kita akan kelahiran Kristus. Sambil menunggu, sampun? Baik, sebelum melihat itu saya minta sekarang, karena tadi dibuka dengan shalom, betul? Sekarang senyum yang paling teduh, yang paling damai dulu. Tutup mata. Tutup mata. Senyum yang paling teduh dari kedalaman, dari damai. Tutup mata, ojo melek. Ayo 1, 2, 3 tutup mata. Seret. Paling teduh senyumlah. Rasakan kehadiran Allah ya, sambil menunggu ya. Paling teduh. Ya. Baik. Sambil menunggu penampilan. Sudah? Rasa tenang gitu. Rasa tidak ada beban di pikiran, di perasaan, semuanya tidak ada beban di situ. Sudah? Baik. Kalau sudah, buka mata. Sekarang tengok kanan kiri. Ya. Bilang, damai Tuhan milikmu. Wah. Bilang yang paling tulus, damai Tuhan milikmu. Yang di Zoom juga sama. Gak iso ya Zoom ya, gak bisa ya. Baik, ini yang saya siapkan Kormeum. Mana tadi Mas? Desiderat Adventum Tuum Domini Yesus. Hatiku merindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Ada sedikit perubahan font karena dari laptop saya ke laptop yang operator ya. Minta tolong yang selanjutnya. Nah, Advent itu dari kata Latin Adventus. Adventus kalau kita telusuri, ad itu ke, venire itu datang. Bahasa Inggrisnya itu come into. Jadi kedatangan. Adventus itu adalah kedatangan. Lanjut. Kita melihat dalam KGK, dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 522, kedatangan Putra Allah ke dunia adalah salah satu kejadian yang sekian dahsyat, sehingga Allah mempersiapkannya berabad-abad
Ya toh, suwi ku. Semua ritus kurban bentuk lambang perjanjian pertama, bandingkan Ibrani 9, diarahkan kepada Kristus. Saya menunjuk salib ya. Diarahkan kepada Kristus. Ia memberitahukan, ia ini siapa Allah, saya kasih biru semua itu Allah ya. Memberitahukan kedatangannya melalui mulut para nabi. Para nabi perjanjian lama banyak meramalkan, banyak mengisahkan tentang kehadiran kelahiran Mesias gitu ya. Dan susul menyusul di Israel, dan bangsa Israel saya itu banyak enggak setianya. Banyak enggak setia maka diutus nabi, banyak enggak setia maka diutus nabi gitu. Sampai nanti terakhir adalah nabi siapa? Siapa? Isa. Isa bukan nabi, kalau menurut yang sebelah nabi, Isa bukan nabi. Kita Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Nabi terakhir kita siapa? Perwakilan perjanjian lama? Yohanes Pembaptis, luar biasa. Pinter-pinter loh, luar biasa. Sementara itu ia menggerakkan, Allah menggerakkan dalam hati kaum kafir satu pengertian yang samar-samar, yakni diwakili oleh para majus, ya toh, dengan ilmu perbintangan waktu itu. Lanjut. Maka dalam katekismus 524, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dihidupkan lagi, dihayati lagi, dihadirkan lagi. Dan sungguh-sungguh boleh menjadi sumber terus-menerus. Dengan demikian umat mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus, yakni Natal, dan membarui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Nanti akan kita bahas ini, apa sih arti Advent ini dalam dua tujuan Advent, ada dua. Yang selanjutnya next. Maka sekian lama dia membangkitkan harapan dalam hati manusia. Ibu waktu mengandung itu mengharapkan apa waktu itu? Mengharapkan bayiku sehat, ibunya sehat, betul? Terus nanti lahirannya lancar, bayi ini sehat semua, betul? Setahun apa? Hamil. Aku 13 bulan. Maka Advent masa persiapan memasuki masa Natal, tapi juga menandai awal tahun liturgi next. Nah, ini saya jelaskan. Kita ada berapa tahun liturgi? Mosok dulu tok. Advent kita urutkan, masa Advent, lalu masa Natal, lalu masa biasa, ada dipecah sedikit, masa Prapaskah, masa Paskah 5 ya. Di masa Prapaskah, di antara masa Prapaskah ke ada Triduum, berkaitan dengan Yesus masuki Yerusalem, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, ya toh. Lalu ada Pentakosta. Ini semua sudah paham ini pasti. Dan begitu indah bagaimana mengaturnya. Dan saya sampilkan yang terakhir, ini next. Semuanya ini dirayakan, dihadirkan kembali, dihidupkan kembali, menjadi puncak dan sumber yang tiada-henti, ya ini di sini. Ekaristi, ibadat. Ya, ini Kristus yang kita jumpai di dalam Ekaristi. Luar biasa. Semua masa liturgi dan kita bisa menimbanya terus. Menimbanya seperti sumber tak pernah kering. Lanjut. Nah, sekarang hebat loh pengaturannya gereja Katolik itu. Ingat tanggal 25 Maret itu Maria menerima, coba dihitung Maret nih Desember berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,
November, Desember, 9 pas. Dulu memang 25 Maret agak jauh, tapi di gereja mengaturnya menjadi sesuai dengan pengalaman manusiawi. Pas 9 bulan. Lanjut. Maka perayaan liturgis memiliki kekuatan daya sakramental karena Kristus sendiri. Kristus himself, Jesus Christ himself yang melakukan misteri-misterinya. Melanjutkan misi belas kasihnya tanpa batas. Karena itu umat beriman tidak hanya mengenangkan dan merenungkan misteri penebusan, tetapi juga memegangnya, menghayati, masuk ke persekutuan dengannya, hidup oleh Kristus. Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Santo Vincentius juga mengatakan kami para Romo CM, hendaklah hidup kita ini tersembunyi di dalam Kristus dan diisi oleh Kristus. Wih, luar biasa. Setiap hari ibu-ibu masak itu rajang-rajang, potong-potong wortel, potong-potong terong, diisi oleh Yesus enggak? Amin, puji Tuhan. Saat marah diisi oleh Yesus enggak? Saat stres Yesusnya datang ya. Apa kita juga berani diisi hidup di dalam Yesus? Lanjut. Maka gereja dalam liturgi yang besar itu dua yang besar. Yang pertama adalah Paskah sebagai pesta yang paling agung, perayaan yang paling besar. Dan yang kedua adalah kelahiran Kristus yang didahului dengan masa Advent. Nah ini yang seringkali terbalik kita itu, kelahirannya yang paling meriah, sedangkan yang paling agung kalah meriahnya dengan Natal. Ya memang kita manusia itu kalau kelahiran itu lebih menyenangkan ya. Ini terbaliknya penghayatan kita ini. Harusnya yang Paskah itu yang meriah. Karena kebangkitan keselamatan dari Kristus gitu ya. Lanjut. Ini antara Paskah dan Natal. Maka tujuan Advent ada dua. Tadi yang di awal di KGK tadi, katekismus. Yang pertama, tempus preparatio Adventus Domini. Waktu persiapan kedatangan Tuhan yakni Natal. Dimulai masa Advent ya, 4 minggu ya. Lalu yang kedua, tempus ante adventum Domini, yakni kedatangan Tuhan waktu akhir zaman. Jadi dimensi yang pertama, dimensi historis, Yesus yang lahir ke dunia, Mesias. Yang kedua adalah dimensi eskatologis. Eskatologis apa? Tujuan akhir kehidupan ini, alam semesta ini, yakni akhir zaman. Yesus datang untuk menghakimi yang kedua kali. Kok bisa ya? Yesus itu manusia tapi juga Tuhan. Terus ada seorang yang menjawab, siapa yang datang menghakimi dunia? Yesus Kristus. Apakah yang menghakimi dunia itu manusia atau Allah? Allah. Amin. Berarti Yesus Allah yang lahir ke dunia. Lanjut. Maka tujuan Advent tadi sudah kita dengarkan. Yang pertama menyiapkan hari Natal. Yang kedua mengarahkan hati umat beriman menantikan penuh harapan kedatangan yang kedua akhir zaman. Maka Advent merupakan masa menanti dengan penuh khidmat dan sukacita dengan iman dua itu tadi. Natal, ya di Yesus lahir, dan juga tadi apa satunya? Akhir zaman. Jelas yang ini? Bisa ditangkap? Di luar kepala? Di luar kepala atau di dalam kepala? Puji Tuhan, yang di Zoom di luar kepala atau di dalam kepala? Atau di dalam komputer ya. Baik, lanjut. Maka saya mengajak melihat kitab suci, dimensi historisnya. Umat beriman diajak menanti-nantikan kedatangan Kristus. Dalam diri Kristus, Allah Bapa menampilkan rupanya, wajahnya. Dulu waktu kita ada tahun kerahiman itu,
wajah kerahiman Bapa itu ada dalam Yesus. Kristus menjelma menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sabda menjadi daging apa manusia sih? Yang betul yang mana? Ya menghaluskannya dengan menjadi manusia. Tapi bahwa sungguh-sungguh sabda yang enggak kelihatan, yang enggak dagingnya jadi daging. Itu misteri yang sungguh inkarnasi yang sempurna. Lanjut. Dalam 1 Tesalonika, Allah telah memelihara kita demi keselamatan kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1:20. Kita baca bersama yang 1 Korintus 13:12. 1, 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenalnya dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Wih, dalam ini. Yesus juga saat berpisah, aku menyertai, pergilah wartakanlah Injil kepada segala makhluk, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Saya lupa nuliskan ini. Ini dimensi eskatologis, 2 dimensi. Dilanjut. Maka saya menyampaikan apa sih makna Advent dari apa yang kita boleh renungkan tujuan Advent. Sekarang maknanya, yang pertama masa penantian, yang kedua masa pengharapan, yang ketiga masa pertobatan. Meskipun di dalam Advent ini untuk pertobatan tidak seperti masa Prapaskah, beda, tidak puasa pantang, tidak ada. Lanjut. Yang pertama masa penantian, next. Masa penantian ini ya karena menunggu tadi. Ibu-ibu waktu lahir tadi kan menanti ya, berlahir, ditunggu, dipersiapkan dengan baik gitu. Waktu mau menikah juga ditunggu, dipersiapkan dengan baik semuanya. Maka ini masa penantian, masa-masa sungguh-sungguh mengarahkan hati. Ingat waktu Maria mengatakan didatangi oleh siapa? Malaikat Gabriel. Aku ini belum bersuami gitu kan. Lalu jawab Maria apa setelah itu? Itu bimbang. Jawab Maria apa setelah itu? Terjadilah padaku menurut berkat. Ini fiat Maria atau pengakuan iman Maria yang kuat, yang sungguh hebat. Dan di sini di masa penantian ini kita bisa melihat iman Maria atau fiat Maria juga sama dengan penghayatan iman Santo Yusuf. Berbedanya adalah Santo Yusuf lebih banyak menerima mimpi. Betul? Dan Santo Yusuf banyak diamnya. Dan berjuang sekaya nada, loh itu loh, wis enak ini loh. Itu waktunya tidur ya. Tidur Bu. Nah, penantian persiapan ini dirayakan dengan gembira. Kelahiran seorang bayi akan selalu peristiwa sukacita, betul pas arep anaknya lahir no. Tuku apa jenenge? Popok. Tuku sing tempat tidure itu, baju-bajune, bedak-bedake ya toh. Wis pokoknya persiapan semuanya. Nubuat Nabi kepada Raja Daud terutama kabar sukacita melukiskan bahwa peristiwa agung sekaligus misteri yang berabad-abad lamanya yang tersembunyi dinyatakan dengan kelahiran Yesus. Maka Maria ini mendapat anugerah yang besar. Semoga anugerah itu juga menjadi milik kita semua. Seperti Bunda Maria. Lanjut. Nah ini yang tadi saya katakan. Fiat Maria sama dengan fiat Yosef. Ketaatan Maria menjadi alasan kuat untuk memungkinkan penantian kelahiran Kristus terjadi. Maka penantian akhirnya terwujud dalam peristiwa kelahiran Yesus. Mari kita menghayati masa Advent ini. Hatiku merindukan Tuhan, ya aku menanti. Gitu ya.
Aku menanti Tuhan, aku menunggumu, aku merindukan Engkau Tuhan. Lanjut. Yang kedua, masa pengharapan. Pada masa ini umat beriman berharap dengan penuh sukacita bahwa keselamatan digenapi oleh Kristus. Kita menantikan seorang penyelamat, Tuhan Yesus Kristus, yang mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita mohon kepada Tuhan agar kita mengambil bagian, melu, masuk dalam misteri inkarnasi ini, sehingga kita dapat mengilhami apa yang kita harapkan, menyambut yang kita nanti. Jangan matikan harapan. Dan zaman sekarang adalah banyak sekali orang-orang yang kecil harapannya. Orang miskin. Kemarin hari Minggu ada pemboman di Manila ya. 4 meninggal, 42 luka-luka. Saat misa di Manila, di Filipina. Tapi kita tidak berhenti berharap. Kita tidak berhenti untuk mengenalkan iman kita. Lanjut. Masa pengharapan ini, maka harapan yang gembira lebih daripada tema pertobatan seperti masa prapaskah. Ini mau memperlihatkan kemeriahan yang sengaja disimpan. Disimpan dulu sih kemeriahannya gitu kan. Supaya saat kedatangan Tuhan nanti lebih memancarkan cemerlangnya. Saiki di mall-mall ayo. Natal, lagu-lagu Natal wis berkumandang beberapa tempat gereja wis Natalan, ikut diundang enggak? Diundang enggak yang di Zoom? Sudah menyanyi Noel, sudah belum? Tapi nek nggone mall wis foto-foto. Ya ta. Ya Natal, ya betul enggak? Ini kemeriahan yang sengaja disimpan. Pertama, kita boleh melihat itu, merindukan itu, tapi kita belum Natal gitu loh. Kita masih persiapan ini sampai dengan nanti malam Natal. Yang kedua, boleh diundang kalau Natalan sebagai solidaritas saja. Aku datang sebagai solider sama manusia, tapi kami belum Natal. Kami belum Natalan. Nah, bahasa lian itu Tuhan Yesus tidak lahir prematur. Gitu kan. Nah, tadi pas 9 bulan loh ya. 25 Maret sampai 25 Desember, dihitungnya seperti luar biasa. Maka umat memiliki kesadaran yang mendalam tentang masa pengharapan yang panjang. Ingat tadi, perjanjian lama merindukan Mesias. Nah, lanjut, masa pertobatan. Unsur pertobatan dimunculkan dalam bacaan liturgi dan ungkapan para nabi, khususnya Yohanes Pembaptis, apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah ada. Yang lain kemarin hari Minggu itu apa? Berjaga-jagalah, betul tidak? Siap sedia. Yohanes juga mengatakan luruskanlah, siapkanlah jalan bagi Tuhan atau parare via Domini gitu ya. Naik ke gunung Tuhan, berjalan ke dalam terang Tuhan, membuka mata, membuka hati. Kita menyambut Kristus yang lahir. Lanjut. Nah, gimana sih sejarah masa Advent itu? Dari tadi tujuan, lalu makna, ini sejarahnya. Sebenarnya agak sulit ditentukan karena macam-macam versi ya. Saya mencoba mengumpulkan beberapa versi. Yang pertama berawal dari Prancis, ada Santo Hilarius dari Poitiers tahun 367. Itu sekitar banyak ahli, banyak pemberi firman juga mengatakan sekitar abad keempat. Sekitar itu ya. Masa Advent, masa persiapan menyambut hari raya Epifani. Jadi waktu penampakan Yesus itu yang murah majus datang itu, Epifani itu. Di mana calon baptis menjadi warga gereja. Jadi kayak Paskah itu ada pembaptisan. Dibuat seperti itu. Persiapan Advent ini mirip dengan Prapaskah. Ada 2 puasa selama 3 minggu kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Ada beberapa variasi. Yang lanjut selanjutnya. Kembang rek.
Lalu di Spanyol 360 menetapkan tentang 3 minggu masa puasa sebelum Epifani, hampir sama. Lalu diilhami peraturan Prapaskah, lama-kelamaan praktek serupa menyebar ke Inggris. Tadi pertama Prancis, Spanyol, Inggris, lalu kemana ini? Ke Roma. Masa persiapan belum ada hingga abad ke-6, dipandang sebagai masa persiapan menyambut Natal dengan ikatan pantang puasa yang lebih ringan. Di Roma agak lebih ringan. Lanjut. Lalu Paus Leo Agung banyak berkhotbah tentang masa puasa pada bulan ke-10, yaitu bulan Desember sebelum hari raya Natal. Paus Gelasius, maka ada namanya doa misa Gelasian itu yang membuat siapa? Gelasius. Kalau Priambodo jadi Romo nanti buku misalnya Priambodoyan gitu ya. Atau Bu Ervina punya buku misa gitu umpamanya buku misa Ervinaan gitu ya. Contoh seperti itu. Ya toh? Seperti itu. Ada tradisi bahwa minggu pertama menetapkan liturgi Advent selama 5 hari minggu. Maka Gelasian Sacramentary ada sebuah rumusan 750 memberikan bacaan liturgi bagi 5 minggu sebelum hari Natal. Jadi dimulai di 496, nah ditemukan di buku tahun 750 itu juga ada bacaan liturgi tersebut. Lanjut. Lalu berangkat lagi ke Prancis. Konsili lokal Macon, Prancis menetapkan 11 November pesta Santo Martinus dari Tours hingga hari Natal semua berpuasa hari Senin, Rebu, Jumat. Kalau orang Jawa puasanya Senin, Kemis. Ini ditetapkan Senin, Rabu, Jumat. Paus Gregorius I wafat tahun 604, berarti sebelumnya itu Paus memperkaya liturgi dengan doa-doa, dengan antifon, bacaan-bacaan tanggapan, dilengkapi lagi, semakin dilengkapi. Lalu Paus Gregorius VII mengubah 5 minggu menjadi 4 minggu. Jadi dulu 5. Terus Paus Gregorius di abad 10-an 11 mengubah menjadi 4 minggu. Lalu abad 9 gereja menetapkan hari Minggu Advent sebagai awal tahun liturgi gereja. Sejarahnya seperti itu. Lanjut. Maka kita mempunyai 4 minggu Advent. Gitu. Minggu pertama kita merenungkan tentang hope, harapan. Mengingatkan kita pada kedatangan Kristus. Minggu kedua apa? Iman, faith. Mengingatkan kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Minggu ketiga, minggu Gaudete. Minggu untuk mengingatkan kita sukacita akan kelahiran Yesus yang sudah semakin dekat ini. Pasti. Yang terakhir, joy, itu yang ketiga. Yang terakhir, love. Mengingatkan kita pada kemuliaan Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Ya ini pemaknaan beberapa. Oh ini lilin Advent 1 ini gini, lilin Advent ini segala. Ini salah atau betul? Ini salah atau betul lingkaran Advent ini? Salah apa betul? Sing beda apa? Oh, sing salah apa? Jangan saya. Apa? Nyalanya kenapa? Warna. Ya? Ya, enggak harus. Kenapa kok enggak harus? Ada yang sulit untuk mendapatkannya. Oke, baik. Saya tulis di akhir nanti sebagai catatan, tapi saya sampaikan sini. Sebenarnya tanpa warna pun seperti ini tetap sah. Ya, tetap sah. Tidak ada aturan harus warna ungu. Wong-wong itu lebay tak mau. Jumat Agung semua pakai merah, ibu-ibu, anak-anak mau merah semua. Kamis putih, bajunya putih kabeh. Ya toh. Tetapi kan itu bukan untuk penghayatan di pakaian umat.
kan pakaian liturgi. Ini catatan khusus. Jadi sebenarnya penghayatan kita sebenarnya nggak ada ungu pun, nggak ada merah muda pun, tetap kita menghayati minggu per minggu dengan makna tersebut. Betul? Ada satu juga di beberapa penghayatan, ada satu ditaruh di tengah, 5 di luar negeri ya. Betul apa salah? Sasah. Betul apa salah? Yang terakhir 5 itu dinyalakan waktu malam Natal. Ada satu penghayatan. Sebenarnya ada video yang saya siapkan tapi tadi terlambat untuk memutar. Lanjut. Next. Nah, maka saya mau ngajak seperti judul ya. Hatiku merindukan Tuhan Yesus. Saya mengambil dari Mazmur 42 bab 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Allah. Ada lagu tadi sudah nyanyi. Gimana lagunya? Seperti susah rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Kaulah arti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan. Yang tadi itu penghayatan secara umum, lalu beberapa pengetahuan, beberapa yang sudah kita jalani. Sekarang saya masuk ke penghayatannya. Menantikan itu bagaimana? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa kok sungai berair? Ya ini berarti sungainya bukan sungai yang kering gitu ya, yang berair. Lanjut. Saya mengajak membaca dulu Mazmurnya. Pak dikasih instrumen sedikit Pak ya. Mari kita baca yang ayat 2 sebelah kanan saya, ayat ganjil sebelah kiri saya ya. Mazmur 42 ayat 2 sampai 9. Silakan sebelah kanan saya. Next. Lanjutnya tadi. Maaf terputus. Baik, lanjut sebelah kanan. Tekan dan jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah akan Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada penolongku dan Allah jiwaku.
dan di gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Wah, balik ke yang teks depan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tadi ditanya di ayat yang ketiga, di mana Allahmu? Itu seakan-akan di hadapan bangsa-bangsa itu kita nggak punya kekuatan seperti mereka, bangsa-bangsa yang lain punya dewa gitu ya. Punya yang menjadi pegangan. Allahmu di mana? Gitu. Oh, itu sangat-sangat menjadikan apa ya? Menjadikan pribadi yang ditanya. Mazmur ini juga mau mengatakan, kok begitu berat ya? Maka aku merindukan Engkau Tuhan. Air mataku menjadi makananku. Ibu-ibu sering menangis. Nyapo nangis? Kenapa? Siang dan malam gitu. Menangis enggak? Enggak. Anaknya sakit menangis enggak? Suaminya sakit menangis enggak? Melihat hidup sendiri menangis enggak? Menangis enggak? Kadang-kadang aku ya nangis kok. Wajar. Inilah kehendak sementara jiwaku gundah gulana. Ku berjalan maju mendahului sorak-sorai dan pengalaman-pengalaman yang indah. Lanjut yang tadi, yang slide kedua. Mengapa tertekan dalam jiwaku, dalam batinku gitu kan. Ya, jiwaku tertekan semuanya segala macam. Maka saya tuliskan juga nanti. Penting juga dalam hidup kita memiliki mental health, kesehatan mental yang baik. Salah satu cara untuk memiliki kesehatan yang mental yang baik adalah mengembangkan spiritual. Mengembangkan spiritual. Apalagi anak-anak zaman sekarang dengan berbagai macam dinamika persoalan mereka sangat penting. Yang kedua adalah olahraga. Penting olahraga. Yang ketiga termasuk spiritual, saya mengajak yang paling utama adalah hening. Karena pikiran kita muter, perasaan kita itu ya muter. Ibu-ibu sing diurus masakan, diurus arisan, kita kemana besti gitu ya. Arisan yuk kemana yuk gitu kan, ya Bu Vera ya. Dan nggak sempat ya Bu ya, nggak sempat. Kalau semakin lama di omah wes nyapa ning tinti ya kan. Harus kenapa harus kemana-mana, di rumah aja gitu ya. Tuhan memerintahkan kasih setianya. Samudra raya ini saya sangat senang sekali. Lihatlah seperti ombak itu loh, biur, gulung, biur gitu kan. Wih, terus menerus memanggil, gak pernah berhenti gitu ya. Melingkupi dan semuanya. Baik, lanjut. Dalam Mazmur yang lain saya juga siapkan di situ. Mazmur 62 kalau nggak salah. Next. Nah, mari kita baca bersama Mazmur 62 ayat 2 itu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kalau tadi sungai yang berair, ini kita keadaannya tiada berair. Perkataan Daud dalam ayat ini dilatar belakangi ketika ia berada di padang gurun Yehuda atau padang gurun Zif, yaitu sebuah tempat pelindungan bagi Daud untuk bersembunyi dari kejaran siapa? Dikejar-kejar. Saul berniat jahat dan bermaksud mencabut nyawa Daud, maka Daud terpaksa pergi menjauh. Dan ia harus tinggal berpindah-pindah tempat persembunyian dari pegunungan, padang gurun yang lain. Berat loh itu.
Pernah ada ibu yang pengalamannya rumahnya berpindah-pindah. Ada umat itu TNI atau militer atau itu dari sini tuh pindah ke sana. Pindah ke sana, jadi barang itu angkat-angkat terus gitu ya. Gak capek. Lanjut. Kondisi Daud yang selalu sering tinggal di padang gurun membuat Daud sangat memahami keadaan padang gurun yang kering, tandus, tiada berair. Sehingga keadaan itu dipakai Daud untuk mengungkapkan kerinduan hatinya kepada Tuhan, kemurahan, kerahimannya, pertolongannya. Demikianlah setiap orang yang percaya juga di masa Adventus ini, masa penantian, masa pengharapan, masa pertobatan, kita mengalami masa-masa padang gurun, situasi-situasi sulit, kita punya rasa haus, kerinduan yang besar akan. Coba sekarang sampaikan, tutup mata dulu. Close your eyes please. Tuhan, aku merindukan Kau. Kita ucapkan dalam hati, Tuhan, aku merindukan Kau. Tuhan, aku merindukan Kau. Tuhan, aku sungguh merindukan Kau. Amin. Maka kerinduan ini yang boleh kita hayati di masa Adventus ini. Lanjut. Dalam Yesaya bab 55 ayat 6 menegaskan apa? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Maka kita boleh dalam judul di atas mengalami Tuhan sebagai sumber air yang sesungguhnya. Akulah air kehidupan. Bahkan Suwargi Monsinyur Vincentius Sutikno, aku datang supaya mereka mendapat hidup yang berkelimpah. Yohanes 10 ayat 10 ya. Angka cantik gitu. Biarlah kita bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Maka termasuk juga pengalamannya Daud itu mencari Tuhan ya. Selain merindukan, kita mencari. Golek. Seperti kalau ibu kehilangan kehilangan emas berliannya gitu ya Bu ya. Dicari gak Bu? Buyeng gak Bu? Buyeng gak? Dicari kan? Bojone hilang digoleki ora? Anaknya hilang gak pulang-pulang dicari gak? Ditelepon gak? Nih di mana gitu kan? Seperti itu. Kok belum pulang? Maka mencari ini menjadi milik kita. Lanjut. Nah, cari ini mencari Tuhan saya kaitkan dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan, ini dinyatakan oleh Yesus sendiri juga. Lanjut. Bahkan dalam Mazmur diungkapkan rindu akan rumah Tuhan itu juga sebuah ungkapan kerinduan mencari yang mendalam. Mazmur 26 ayat 8, Tuhan aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 84, 2-3, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran rumah, pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau mau pergi gereja mengalami ini enggak? Kalau pergi gereja, setelah tuh Tuhan Dani sing kesuwen. Gorong gawe foundation, gorong gawe apa jenenge apa? Alis. Gorong gawe lipstick. Neng ngene jero gereja yo ngobrol ae gitu kan. Buka HP mana? Mikir di luar gereja apalagi ya kan? Dan lain sebagainya. Ini rindu akan rumah Tuhan, kita merindukan
mencari, dan rumah Tuhan pun dirindukan sebagai kehadiran Allah. Lanjut. Maka kondisi Daud, ini tadi sudah ya. Lanjut, sorry. Lanjut. Nah, ada satu yang saya cari yang Tuhan Yesus mengatakan rindu di Matius 23:37. Kita baca bersama. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kata rindu ini saat Yesus melihat Yerusalem lalu juga menangisinya. Ada gereja di sebelahnya itu Dominus Flevit namanya, yang sudah pernah ziarah ya. Dan bagus sekali gerejanya itu seperti mata yang memandang ke Yerusalem, pintu Yerusalem, kota Yerusalem. Lanjut. Hilang. Baik, Yerusalem itu kalau bahasa aslinya ini City of Peace. Yerusalem, Shalom gitu kan. Kota damai. Al-Quds mengatakan kota suci, Aram Yerusalem. Namun sejarah mencatat Yerusalem 2 kali dihancurkan. 2 kali dikepung, 23 kali dikepung. 52 kali diserang, 44 kali direbut kembali. Sampai sekarang lihatan sekarang Israel, Yerusalem, Gaza itu sampai sekarang gak mari-mari. Lanjut. Next. Yerusalem menurut arkeolog, puing-puing bangunan Yerusalem masa lalu mencapai 60 kaki atau 18,3 meter dalamnya. Jerune itu loh. Saat digali kota Yerusalem yang sekarang ini sudah tumpukan yang kedua atau ketiga. 18 meter lumayan loh. Ini ketinggi kita berapa ini ya? Gak sampai ya. Lumayan loh. Dalam loh. Yerusalem menjadi kota perebutan Yahudi, Kristen, Islam. Yerusalem juga disebut Bukit Sion, Bukit Muria, tempat Abraham mengorbankan anaknya, kota Daud. Lanjut. Ini tambahan aja. Tambahan saja, lanjut. Ini yang Yesus menangisi kota Yerusalem. Lanjut. Gereja ini yang saya katakan gereja Dominus Flevit. Lanjut. Lanjut. Gak usah ini. Lanjut. Oke, maka sebagai kesimpulan, maka yang pertama mari saya mengajak semua ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ada bapak 1, 2, 3. Ayo merindukan Tuhan. Ayo terus menerus haus akan Tuhan. Kita tak bermakna kalau kita tidak memiliki Tuhan itu. Kita sungguh berharga dan berarti saat Tuhan boleh hadir, boleh tinggal, boleh berkuasa, boleh berkarya meraja dalam diri kita. Jatuh bangun hidup ini, pahit manisnya, susah senangnya, stresnya, semuanya bisa kita jalani. Asalkan kita bersama dengan Yesus. Amin. Aku yakin. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah mengalami masa-masa di mana Tuhan bersama ibu-ibu, bapak-bapak semua. Keep safe, simpan, dihidupi kembali terus, dihayati kembali terus. Maka yang kedua, tulisannya 1, 2, 3 salah ya, sorry, maaf. Maksud saya itu tadi itu ada 2, terus kemarin itu bisa ganti sendiri, aku ya nggak tahu dia.
Yang kedua, merindukan menantikan Tuhan dalam Natal. Dengan penghayatan yang tadi ya. Yang ketiga adalah merindukan dan menantikan Tuhan untuk Alkitab. Enggak ada yang tahu tapi kita semua siap. Nanti kita pun juga akan meninggal ya. Ada waktunya untuk meninggal. Saya senang dengan kata meninggal ini. Ada sebuah doa dari suster-suster PK itu, dan ini juga didoakan Luster Ignatia PK. Tuhan, semoga Engkau memberikan kepadaku kematian yang berbahagia. Luar biasa. Kematian yang tenang dan berbahagia. Siapa sih nggak mau? Mau toh? Iya. Saya juga mau, idem mau ya. Maka bagaimana kita bisa menghayati hidup kita seperti nafas itu. Kalau dalam perjanjian lama itu saya nggak nulis ya, saya baru ingat. Ada istilah Allah itu dengan mengatakan Yahweh. Betul? Coba Ibu bernafas. Bunyinya loh. Kurang ngorok. Bunyinya loh. Allah sumber kehidupan, Allah nafas hidup kita. Maka merindukan Allah dalam hidup setiap waktu, termasuk tadi saya katakan mental health, ya, di salah satunya spiritual. Lanjut, sudah selesai ya. Oh, ini beberapa catatan. Yang pertama ada catatan beberapa yang saya sampaikan. Maaf ini tulisannya agak kecil-kecil. Sejarah tentang palungan Natal. Dimulai abad ke-7, yakni Santo Maria Maggiore di Roma. Itu ada relikui buayan palungan Yesus dan disimpan di gereja. Di abad-abad berikutnya mulai ada hiasan-hiasan lampu menjadi objek seni. Lalu di Katakombe Santa Priscilla, ada lukisan palungan Natal yang terdiri dari figur seorang ibu anak, ketiga orang Majus, Santo Yosef, juga Nabi Yesaya, dihiasi dengan bintang. Lukisan yang sama juga ada di gereja di Basilika Santa Sebastian. Ada gambar palungan bersama lembu, keledai, tetapi Maria dan Yosef tidak kelihatan. Mulai abad 7 ada palungan itu ya. Saya tambahan aja catatan. Lanjut. Lalu Fransiskus Assisi menambah dengan semangat mengagumi kerendahan hati Allah. Dia ingin mengambali suatu kemiskinan di hadapan Allah. Fransiskus membuat palungan mengisi dengan rumput, mengikat sapi, meletakkan hewan-hewan di sekitar. Jadi dibuat palungan mengisi rumput, terus enek sapi ning kono. Wah gitu ya. Malam Natal penduduk sekampung mereka merayakan Natal dengan sukacita. Simbolisasikan, diwujudkan di situ. Itu tahun 1223 di desa Gregio, Assisi, dekat Assisi. Perayaan ini menjadi kebiasaan dari romo-romo komunitas Fransiskan, Suster juga. Lalu Konsili Trente 1545-1565 menganjurkan devosi-devosi terhadap relikui, juga palungan Natal sebagai devosi populer. Serikat Serikat Yesus melanjutkan kebiasaan siapa? Ordo Fransiskan tadi, dengan mengembangkan menjadi sarana evangelisasi dan pembinaan iman Kristiani. Maka di Vatikan itu juga di depan tuh Natal itu biasanya di tengah, di depan altar gitu ya. Kalau Paus waktu malam Natal itu mencium juga. Tambah satu lagi, malam Natal itu harus ada lilin atau enggak yang bernyala? Ayo, sing bener ndi? Aku lupa nulis, maaf saya lupa nulis. Ada apa enggak? Dulu ada, sekarang enggak. Lilin baterai juga. Karena apa? Kristus cahaya dunia itu pasti Paskah.
Sedangkan Natal alasan teologisnya bahwa harus memegang lilin apa? Enggak ada. Meskipun di dalam bangsa yang besar telah melihat cahaya yang bisa kegelapan dia. Itu meskipun itu tapi tidak ada sebenarnya. Hanya mungkin dikurangi lampu, untuk lilin sudah mulai berkurang. Lanjut. Nah, sejarah pohon Natal. Pertama kali pohon Natal dipakai zaman Santo Ambrosius 340. Dasar biblisnya adalah ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia, dari Amsal 3:18. Lalu abad 8 ada Santo Bonifacius, seorang uskup, dia ke Jerman, lalu ada pemujaan waktu itu, pohon oak berhala gitu. Bonifacius menolaknya. Dan sejak dari Bonifacius ini abad-abad selanjutnya, sebenarnya pohon Natal banyak dihayati oleh orang-orang Jerman Kristen. Abad ke-16, seorang profesor menuliskan, ada di dalam buku kronik di Brema, pohon Natal itu ada tahun 1570. Lanjut. Kota Riga 1510, abad ke-18 mulai ada kebiasaan menggunakan lilin. Lalu ditaruh secara umum orang Kristen, bahkan di rumah, di gereja dikasih dekorasi sampai dengan 1830-an. Maka pohon Natal merupakan simbol agar kehidupan rohani kita selalu bertumbuh, evergreen. Kenapa kok pakai cemara? Karena saat salju waktu itu, sing masih tetap hijau itu cemara. Dan evergreen itu apa ya? Selalu hidup, abadi gitu ya. Sejuk, seger. Kalau pas kita mencium itu seger. Wong kita mencium pinus saja seger kok. Wih, baunya pinus seger, apalagi cemara. Lanjut. Nah, ini yang ketiga catatan Sinterklas. Ya, ini masih tradisi bahwa berawal dari Santo Nikolaus di Miria, Turki, sekitar 280. Nikolaus itu saat pelayanannya dia membantu banyak orang dalam perjalanan sakit miskin dikasih. Bahkan juga ada pengalaman legenda ia telah menyelamatkan 3 anak perempuan miskin dan memberi mereka uang dilebokne ning sepatu. Ingat, kalau sekarang di beberapa penghayatan ada hadiah-hadiah yang di Amerika dimasukkan di sepatu. Ini asal muasalnya. Dan meninggal sampai akhirnya diadopsi sampai ke beberapa negara, sampai ke Amerika, sampai wajahku putih sama merah. Iya. Tapi saat Natal terus pakai topinya Sinterklas gitu, sesuai apa enggak? Aku ngomong ini kemarin sih dodolan nemu karo aku kabeh. Enggak, aku gak ada yang beli nanti. Ini Romo Pri. Gak ada kaitannya sebenarnya. Itu karena penghayatan dari Sinterklas tadi yang dibawa ke kebiasaan dunia. Orang kabeh pakai ini. Miss Dinar pakai ini kabeh. Terus pakai bando sih. Lucu ya. Tapi ya sudahlah, meriah ya. Jangan marah ya kalau yang jualan-jualan itu ya. Nanti saya dituntut gimana ya. Tapi ada contoh bagus bahwa anak-anak yang diharapkan memiliki kepribadian yang baik. Ada satu yang juga gambaran dari temannya siapa? Sinterklas adalah Pete Swaterpit. Itu ternyata siapa? Pembantunya Sinterklas, Nikolaus ini. Jadi kalau ada barang-barang itu dia di samping. Tapi ada banyak yang tidak setuju. Karena seakan-akan itu kayak budak gitu ya. Dengan dulu waktu pengalaman kulit hitam gitu ya. Ada beberapa yang tidak setuju. Ya memang gak setujunya di situ. Dikiranya antara Tuhan dan
budaknya gitu loh. Sekarang yang Pit yang membawa hadiahnya, yang memberikan itu Pit gitu. Nah, ada satu pengalaman juga di daerah kami waktu di Papua. Pit hitam ini dia salah artikan. Pit hitam itu seakan-akan tanda yang buruk. Jadi sing anak-anak sing anu diwatangi ditakut-takuti. Digendong, kamu harus jadi baik, nanti dapat hadiah dari Sinterklas. Jadi kalau anak-anak di Papua pedalaman kami tempat tugas, kalau lihat Pit hitam langsung takut lari. So sampai nangis ngompol-ngompol. Bener. Next. Nah, ini tadi sudah ya. Saya sudah siapkan tadi. Advent putih tidak harus berwarna ya. Lalu jumlahnya 5. Kalau malam itu baru dinyalakan, ada kebiasaan di luar. Yang terakhir adalah belum Natal meskipun di mal-mal sudah ada ornamen Natal. Yang terakhir, next. Ini saya katakan di mana-mana, maka ibu-ibu sebagai penutup, Paus Benediktus 16 wafat 31 Desember. Sebelum mengembuskan nafas, beliau menurut sekretaris pribadinya mengatakan, Signore ti amo, Tuhan aku mencintai. Semoga hati kita yang merindukan Tuhan itu, kita yang mencari Tuhan, kita boleh menjadi doa kita ini. Tuhan, aku mencintai. Mencintai setiap hari, setiap waktu. Sampai nanti minggu Advent 2, minggu Advent 3, minggu Advent 4, minggu malam Natal. Gitu. Sampai dengan perjalanan hidup kita. Sampai nanti kita mau meninggal juga. Tuhan, I love you. Tuhan, hoa ini. Ini oma. Aku cek secimping. Opo, ya aku enak-enak banget gitu ya. Ciamik gitu ya. Itu Romo Anton. Tuhan, aku mencintai. Lanjut. Ada lagu yang teks saya mengajak menyanyi yuk, karena tadi minta nyanyi tuh. Lagu ini ya. Oh pakai ini ya. Oh ya sudah, gak usah pakai ini. Lagunya begini. Siapkanlah Tuhan datang, siapkanlah berjagalah. Saya mengajak menutup mata ya. Setengah suara 2 kali. Siapkanlah Tuhan datang.
tangan di dada kita masing-masing. Kita bawa seluruh diri kita. Siapkanlah Tuhan datang. Kita nyanyikan sekali lagi sepenuh suara. Siapkanlah Tuhan datang. Siapkanlah Mari kita siapkan, kita berjaga Tuhan datang. Kita merindukan Tuhan, Cormeum Desiderat Tuum, gitu. Domino Yesus, berjagalah, kita mencintai Tuhan. Next, buka mata ibu-ibu, tidur kok. Kali ini tak tambah lagi, kurang 3 menit. Ini lagu dari saya garang sendiri. Kalau mau juga menikmati saat sendiri, saat hening, saya suka lagu ini juga. Ini cerita nyata di balik lagu ini ya. Aja diguyu, aku kan suatu kali kami tuh persiapan kaul di Pos Sarang, ada pertemuan suster-suster PK Regio Asia Pasifik kalau nggak salah. Terus ada suster India. India itu ada yang North sama South, gitu. Mereka yang di North itu agak berbeda dengan yang South. Ingat Mother Teresa itu dari daerah Southern ya, daerah selatan ya. Tingkat ekonominya beda. Jadi kebetulan suster ini yang dari South. Terus ketemu yang Southern, yang North sudah datang masuk. Susternya cantik. Udah, saya masih umpamanya saya umur waktu itu 30-an, susternya mungkin sudah 50-an gitu ya. Terus pas salaman begini, come, welcome. Terus habis itu salaman, saya satu-satunya frater teman-teman saya cuma yang cipiki. Yang frater yang lain enggak. Seneng tuh ya. Suster itu nggak tahu, saya dipegang tangan. I teach you one song. Saya lupa kata-katanya, tapi saya ingat alunan nadanya. Gimana? Jajari, tapi saya lupa, karena saya lupa saya ganti sendiri. Ini doa saya kalau saya juga sedang merindukan Tuhan gitu ya. Lalu juga saat saya bertanya, Tuhan jika Engkau hadir di sini apa yang Kau lakukan ini? Yang saya nyanyikan ini. Coba kita nyanyi bersama mau? Ya Tuhan Yesus, Kau Allahku. Ya Tuhan Yesus, penebusku. Ya Tuhan Yesus, Kau Allahku. Ya Tuhan Yesus, penebus. Dipegang sebelah kirinya masing-masing pundaknya, kiri-kiri sebelah kiri. Kita tutup mata menyanyi ini ya, disalurkan imannya kepada teman-teman.
Ya Tuhan Yesus, Kau Allahku. Ya Tuhan Yesus, penebusku. Sekarang sebelah kanan. Tuhan Yesus, Kau Allahku. Ya Tuhan Yesus, penebus. Oke, terima kasih. Lanjut, sudah selesai kok ini. Loh, tulisannya itu ada do it, don't quit gitu loh. Beda kok laptop, beda laptop jadi nggak kebaca. Do it, don't quit. Jadinya kalau do, terus ini don't quit kan do it, don't quit. Lakukan terus dan jangan berhenti. Merindukan Tuhan, mencari Dia, menantikan Tuhan. Maka mari kita terakhir, ini anak muda senangin kali ini. Mari menjadi the best version of you in Jesus Christ. Amen. Tuhan berkati, terima kasih. Segala salam, segala berkat dari saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk minggu depan, Selasa tanggal 12 Desember, pukul 10 pagi kita akan dilayani oleh Romo Paulus Ranto L. Tobing SPD. Oh, dan pujiannya juga dengan Jeffrey F. Chandra. Ya, terus paduan suara Bunda Kudus. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau membutuhkan mungkin bisa telepon ke ke Bu Lili Mohtar. Siapa juga yang mau ikut boleh datang. Ada Senin Kemis latihannya di Gubeng. Komunitas Pertumbuhan Imam Wanita Bunda Kudus Surabaya ada media sosialnya juga. Bisa dilihat itu di YouTube, Facebook dan Instagram. Itu juga apa itu? Telegram juga ada. Bagi saudara-saudara yang mau mempersembahkan kasih, bisa dikirimkan di BCA 46456756774 atas nama Erni Setiawan atau saya sendiri Setiawati Mulyo. Terus Sabtu tanggal 16 Desember kita ada Koko Joni datang lagi ya. Kita mau seminar menjadi berani menjadi kecil di hadapan Tuhan. Ini ada makan siang dan sebagai pengganti makan siang ada jual Rp50.000. Sekian, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari awal hingga akhir acara ini Engkau hadir. Engkau menyertai kami dan Engkau menyapa kami melalui pujian penyembahan dan juga firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Romo Pri di dalam setiap pelayanannya, panggilannya. Engkau menjaga kehidupannya Tuhan, supaya ia boleh tetap setia kepadamu dan menjadi berkat bagi umat yang Engkau berikan kepadanya. Dan untuk pengurus Bindoman Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengurapi mereka, berikan kesatuan hati, sukacita di dalam pelayanan, jatuh bangun mereka Tuhan Engkau yang topang, dan setiap air mata mereka Engkau yang tampung, dan Engkau yang akan memberikan ganti sebab dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri persekutuan pada hari ini. Dan kami mengundang Romo Pri untuk boleh memberikan penutup kepada kami semua. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Baik memperhatikan setiap kerinduan kita, penantian kita, pengharapan kita, pertobatan di masa Adventus ini, keluarga kita, semangat hidup kita, juga kesehatan kita, dalam iman, harapan, dan kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Romo. Mari kita naikkan satu pujian berikut sebagai pujian penutup kita. Kita bersyukur dipakai Tuhan menjadi pekerja. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Katakan, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi katakan, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Ia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladang yang hanya anugerah semata.